Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How is your condition today? I hope you are always healthy. Stay healthy and must comply with health protocol wherever and whenever we are, so that our immunity is always maintained. Even in this COVID-19 pandemic, keep studying hard and don't be lazy, ya. Due to the COVID-19 pandemic, we cannot meet face-to-face. Therefore, I made this learning video for my beloved students, so that the teaching and learning process still runs smoothly. Before we start the lesson, we should pray first. Okay, start praying. Done, ya. The next is attendance. For the attendance, please comment on this video with the name and serial number format of the absent. Nah, jadi untuk absennya adalah komen video ini dengan format nama dan nomor absen. In the previous meeting, we have learned about synonym. Pertemuan yang kemarin kita membahas tentang sinonim. Ada yang masih ingatkah? Apakah itu sinonim? Ya. Synonym is the word equation, yang artinya persamaan kata. The example of synonym is big. Nah, contohnya dalam bahasa Inggris adalah kata big yang artinya besar. Apa aja sinonim dari kata big? Yaitu sinonim dari big ada kata large, giant, vast, hug, great, gigantic, and others. So, and today the material we will discuss about antonym. Anyone knows what is the antonym? Okay, before entering the learning material, we must know the purpose and benefit of this learning. Apa aja tujuan dan manfaat dari pembelajaran ini? Tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti dari antonim. Yang kedua, siswa dapat menentukan antonim dari suatu kata. Yang ketiga, siswa dapat memberi contoh antonim dari suatu kata. And then the benefit of learning antonym is to understand the meaning of a word by looking at this opposite. So, apa itu antonim? What is antonym? The definition of antonym, according to Cambridge Academic Content Dictionary, antonym is a word or phrase whose meaning is the opposite of another word or phrase. Nah, antonym adalah kata atau frasa yang artinya kebalikan dari kata atau frasa lain. Antonim juga disebut dengan kata-kata yang memiliki arti yang bertentangan atau biasa kita sebut sebagai lawan kata. The next material is function of antonym. Jadi, fungsi dari antonim yaitu untuk memahami arti dari suatu kata dengan melihat lawan katanya. Nah, for example nih, kita menemukan kata morose yang artinya dengan sedih atau tanpa semangat. Yang pertama dilakukan saat
kita tidak paham arti dari suatu kata adalah mencarinya di kamus. Saat definisi kata tersebut tidak cukup, maka lihatlah lawan katanya. Antonim untuk kata morose artinya cheerful atau ceria, dan optimistik yang artinya penuh harapan. Dengan mengetahui ini, maka gambaran kita tentang kata morose akan lebih jelas dan pemahaman akan arti katanya pun akan lebih baik. And then the next material is kind of antonym. Jenis-jenis antonim. Ada 3 jenis. Yang pertama, complementary. Complementary adalah antonim yang betul-betul kontras dan bertentangan, tidak ada jalan tengahnya. Yang termasuk dalam antonim jenis ini contohnya adalah boy, girl, yang artinya anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian off, on, padam, menyala. And then night, day, yang artinya malam, siang. Selanjutnya ada exterior, interior, yang artinya bagian luar, bagian dalam. True and false, yang artinya benar, salah. Dead, alive, yang artinya mati, hidup. And pass, fail, yang artinya lulus, gagal. Jenis antonim yang kedua adalah relational, yang artinya antonim tipe ini mirip dengan komplementari yang pertama tadi, tapi kedua kata yang berseberangan ini selalu berpasangan. Yang satu ada karena yang lain ada. Misalnya nih, kata above, below, yang artinya di atas, di bawah. Doctor, pasien, yang artinya dokter, pasien. Kemudian husband, wife, yang artinya suami, istri. Kemudian borrow and lend, yang artinya pinjam meminjamkan. Kemudian ada buy, sell, yang artinya beli, jual. Nah, masih banyak nih contoh-contoh yang lain. Beberapa pasangan kata bisa termasuk ke dalam complementary sekaligus juga relational. Yang ketiga adalah graded. Graded adalah antonim yang termasuk ke dalam tipe ini, memiliki beberapa tingkat perbandingan dan bisa terdiri dari beberapa kata. Banyak istilah relatif yang termasuk ke dalam graded antonim, yang artinya tiap orang bisa memberikan interpretasi lawan kata yang berbeda tergantung pemahamannya masing-masing. Contohnya, young, old, muda, tua. Hard, easy, sulit, mudah. Kemudian happy and wishful, senang, muram. Kemudian ada fat, slim, yang artinya gemuk, langsing. Warm, cool, yang artinya hangat, dingin. Ada fast, slow, yang artinya cepat, lambat. Dan ada dark, pale, yang artinya gelap, pucat. Dan masih banyak yang lainnya. The next material is examples of antonym. Ada 2 contoh, yaitu contoh kata dan contoh kalimat. Yang pertama adalah contoh katanya. Ada above, below, yang artinya di atas, di bawah. Bad, good, yang artinya buruk, baik. Cheap, expensive, yang artinya murah, mahal. Day, night, yang artinya siang, malam. East, west, yang artinya timur, barat. False, true, yang artinya salah, benar. Give and receive, yang artinya memberi dan menerima. Kemudian ada happy, sad, yang artinya bahagia dan sedih. Kemudian ada inside, outside, yang artinya di dalam, di luar. Ada last, first, yang artinya terakhir dan pertama. Ada man, woman, yang artinya laki-laki, perempuan. Ada new and old, yang artinya baru, lama. Ada
often, seldom, yang artinya sering, jarang. Ada peace war, yang artinya damai, perang. Ada quick, slow, yang artinya cepat, lambat. Kemudian ada lagi remember, forget, yang artinya mengingat, melupakan. Ada lagi kata same, different, yang artinya sama, berbeda. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh kata sinonim yang lainnya. Nah, contoh yang kedua adalah contoh kalimat. Yang pertama ada a lot and a little, yang artinya banyak, sedikit. Dalam kalimatnya adalah we have spent a lot on the children's education but just a little time with them, yang artinya kita sudah menghabiskan banyak biaya untuk pendidikan anak-anak kita, tapi hanya sedikit waktu bersama mereka. Yang kedua ada kata able, unable, bisa, tidak bisa. Contoh kalimatnya, she was able to stand there and speak to everyone, but at the same time unable to hide the sorrow in her eyes. Artinya, dia bisa berdiri di sana dan bicara dengan semua orang, tapi pada saat bersamaan tidak bisa menyembunyikan kesedihan dalam matanya. Contoh kalimat berikutnya adalah above, below, yang artinya di atas, di bawah. The rooms for the student are all above this floor while the library is below, yang artinya kamar untuk para siswa ada di atas lantai ini, sementara perpustakaan ada di bawah. Kalimat selanjutnya ada absent and present, yang artinya tidak hadir, hadir. Contoh kalimatnya, I don't mind if he's absent as long as all the other are present. Artinya, aku tidak masalah kalau dia tidak hadir selama yang lainnya ada. Kata selanjutnya ada accept and decline, yang artinya menolak, menerima. Contoh kalimatnya adalah I'm afraid you have to accept this over since the others candidate have declined it. Artinya adalah sepertinya kamu harus menerima tawaran ini karena kandidat yang lainnya sudah menolak. Contoh kata berikutnya adalah achieve, fail, yang artinya berhasil, gagal. Contoh kalimatnya adalah he managed to achieve the goals this year after failing it last year. Ia berhasil meraih tujuannya tahun ini setelah gagal tahun lalu. Selanjutnya ada advantage, disadvantage, keuntungan, kerugian. Contoh kalimatnya adalah of course, with every option comes the advantage as well as the disadvantage. Artinya, tentu saja dengan setiap pilihan ada keuntungan sekaligus kerugiannya. Selanjutnya ada agree, disagree, yang artinya setuju, tidak setuju. Contoh kalimatnya, I guess we all have to agree to disagree about this matter. Saya rasa kita semua harus setuju untuk berbeda pendapat soal masalah ini. Selanjutnya ada kata alive, dead, hidup, mati. Contoh kalimatnya ada her body is alive but the soul is dead. Tubuhnya memang hidup, tapi jiwanya sudah mati. Nah, contoh selanjutnya ada alone together, yang artinya sendiri, bersama-sama. Contoh kalimatnya, if you want to travel far, go together, but if you want to travel fast, go alone. Kalau kamu ingin berjalan jauh, pergilah bersama-sama. Tapi kalau ingin berjalan cepat, pergilah sendiri. Dan masih banyak contoh-contoh kalimat lainnya menggunakan kata antonim. Tidak terasa ya, kita udah sampai di akhir pembelajaran. Nah, the conclusion of today's lesson is the definition of antonym is a word or phrase whose meaning is the opposite of another word or phrase. Yang artinya, antonim adalah kata atau frasa yang berarti kebalikan dari kata atau frasa lain. Antonim juga dapat disebut dengan kata-kata yang memiliki arti yang bertentangan atau biasa kita sebut sebagai lawan kata.
Contoh dari antonim yaitu tall, short, yang artinya tinggi, pendek. Nah, do you happy for this lesson? I hope you're enjoy and happy so that it can increase your enthusiasm for learning. Nah, next I will give a segment. Apa tugas untuk meeting hari ini? Yaitu tugas pada pertemuan hari ini adalah buatlah video antonim dengan kata-kata antonim yang sudah kita pelajari tadi, namun disertai dengan benda, contoh bendanya ya. Jadi, nah misalnya tuh ada kata tall. Nah, kamu menunjukkan benda penggaris 30 cm dan kata short, kamu menunjukkan benda pensil. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Tall, short, tinggi, pendek. Nah, gitu ya, buatlah videonya. Durasinya 2-3 menit. Saya kira itu sudah banyak. Nah, untuk deadline tugasnya 1 minggu dari sekarang. Jadi pengumpulan tugasnya di-upload melalui YouTube. Kemudian link YouTube-nya itu disubmit di Google Classroom. Nah, nanti akan saya sediakan tempat submitnya. Jadi, upload the text on YouTube and then submit the YouTube link on Google Classroom. The date-nya is next week ya. For the next meeting, we will discuss about toy. Nah, kalian harus baca-baca dulu nih materi tentang toy, biar minggu depan kita mudah belajarnya. Okay, I think that's all. I do apologize for my mistake. Keep healthy ya. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.